Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Pratama, mahasiswa program profesi guru, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Kali ini saya akan menampilkan kegiatan peer teaching saya di kelas 6, tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, dan pembelajaran kelima. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tadi, siapa ya yang pertama masuk ke dalam ruang Zoom ini? Deti, Bapak. Mbak Deti, silakan Mbak Deti pimpin teman-teman yang berdoa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Deti. Nah, Sama, anak-anak, Pak. tujuan kita berdoa pagi hari ini agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kemanfaatan, dan keberkahan. Hari ini siapa yang tidak hadir? Masuk semua, Pak. Semua. Ya, anak Bapak pintar-pintar dan rajin-rajin. Semuanya masuk. Nah, anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Bapak. Siap. Kalau siap, silakan tunjukkan 2 jempolnya. Oke, sudah siap dan bersemangat. Nah, sebelum kita masuk pelajaran, kita nyanyi terlebih dahulu. Anak-anak sudah hafal semua lagu dari Sabang sampai Merauke? Sudah, Bapak. Baik, kita nyanyi bersama ya. Baik, sudah hafal semua, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah bersemangat dengan nyanyian tadi. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, hari ini kita akan belajar tema 6. Jadi, anak-anak, silakan siapkan buku tematiknya tema 6. Lalu, silakan siapkan bahan ajar dan lembar kerja yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp grup kelas. Yang belum boleh di-download dulu, sudah Bapak kirimkan di grup. Yang berikutnya, silakan anak-anak siapkan laptopnya atau handphonenya serta alat tulis. Bisa ballpoint, pensil, dan sebagainya. Sudah siap semua? Sudah, Pak. Baik, kita mulai pelajaran hari ini. Nah, tujuan pelajaran hari ini, yang pertama, kita akan mengetahui pengertian pubertas. Yang kedua, mengetahui ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, mengetahui cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang keempat, membuat rancangan poster tentang masa pubertas. Yang kelima, mengetahui pengertian teks non-fiksi. Dan yang keenam, memperkirakan isi teks berdasarkan judul teks. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat. Nah, ini ada seorang namanya Dimas. Nah, Dimas ini merasa bingung kenapa di wajahnya itu tumbuh rambut, nah, kumis dan janggut seperti di gambar ini. Lalu, selain tumbuh kumis dan janggut, di wajahnya Dimas itu muncul jerawat. Ada yang pernah jerawatan? Pernah, Bapak. Pernah. Saya, Banyak ternyata ya. Ternyata anak Bapak sudah banyak yang jerawatan juga, sudah merasakan jerawat. Nah, itu bagaimana bisa terjadi anak-anak? Kok bisa ada jerawat, lalu bisa tumbuh kumis dan janggut? Kira-kira apa ya penyebabnya kok bisa seperti itu? Ada karena yang tahu? besar, Bapak. Ya, sudah besar. Sudah besar. Jadi kan sudah besar itu tumbuh ya, Mbak Deswita, ya jerawatnya gitu ya. Iya, Bapak. Iya. Nah, anak-anak, tadi itu masalah tentang jerawat, lalu tumbuh rambut di sekitar ketiak, dan tumbuhnya janggut ataupun kumis,
itu dikarenakan terjadinya masa pubertas. Nah, pubertas itu terjadi karena pengaruh hormon. Nah, anak-anak yang mau menuju dewasa biasanya akan mengalami masa pubertas dan akan terjadi perubahan dalam tubuh anak-anak. Kalau laki-laki itu terjadi pada usia kisaran 12 sampai 16 tahun dan perempuan pada usia 10 sampai 14 tahun. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video tentang masa pubertas berikut. Silakan anak-anak dicatat dan bisa untuk menjawab nanti lembar kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Nah, itu tadi Assalamualaikum tentang warahmatullahi pubertas. Apa saja yang kita temukan di video tersebut, anak-anak? Coba. Ada ciri-ciri pubertas, Bapak. Ya, ciri-ciri pubertas. Ciri-ciri primer dan ciri-ciri sekunder. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan tidak? Satu saja. Ciri-ciri pubertas pada perempuan. Menstruasi. Pasti, Bapak. Ya, Mbak Devi, menstruasi. Baik. Kalau laki-laki? Ada jakun. Ada jakun. Ya, ada jakun. Jenggot. Ada kumis, ada janggutnya, ya janggutnya. Baik, sudah pintar. Nah, tadi selain itu juga ada tentang menjaga kesehatan di masa pubertas. Yang pertama, nanti anak-anak gunakan pembalut ketika menstruasi. Nah, yang perempuan silakan nanti sering-sering mengganti pembalutnya agar tetap bersih. Lalu sering mandi minimal 2 kali satu hari, ya. Baik. Nah, silakan anak-anak untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak kirimkan tadi. Silakan untuk mengerjakan soal tentang pubertas. Bapak beri waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, Bapak. Baik, sudah selesai. Coba kelompok siapa yang mau membacakan hasil pekerjaannya? Ya, Mbak Desi kelompok 2. Silakan Mbak Desi. Baik, terima kasih Mbak Desi. Bagaimana teman-teman? Apakah jawaban dari kelompok 2 benar? Benar, Bapak. Nah, baik, kita kasihkan tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Desi dan kelompok 2. Nah, anak-anak, sekarang coba lihat gambar ini. Tips sukses menyikapi pubertas. Nah, di sini ada pesan yang diberikan. Tips sukses mengenai masa pubertas. Nah, anak-anak, gambar seperti ini atau pesan seperti ini disebut dengan poster. Kemarin kita sudah belajar tentang poster. Nah, anak-anak, silakan sekarang tugasnya secara berkelompok membuat sebuah poster tentang masa pubertas. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, nanti tentukan judul, informasi atau isinya. Yang ketiga, gambar. Dan keempat, sumber atau dari mana teman-teman mendapatkan gambar dan informasi tersebut. Gitu. Baik, silakan dikerjakan. Nanti dikirimkan ya gambar posternya, rancangannya. Baik, nah selanjutnya anak-anak, tadi setelah Dimas mengalami masa pubertas tadi, ayahnya datang membawakan sebuah buku yang di dalam buku itu terdapat sebuah bacaan yang berjudul Perubahan pada Masa Pubertas. Sekarang anak-anak, coba kita prediksi dari judul tersebut, informasi apa yang kita dapatkan perubahan pada masa pubertas. Nah, coba anak-anak, siapa yang bisa memprediksi apa saya, ya Pak. isinya? Ya, siapa? Mas Aditya Wahyu ya? Isinya Silakan, Mas nanti Aditya Wahyu. berubah menjadi besar, Pak.
Awalnya kecil, terus lama-lama jadi besar. Ya, jadi nanti di teks itu mengatakan nanti dari anak dari kecil sampai menjadi besar, ya. Ya, ada lagi yang lain? Sama Bapak. Sama, coba kita lihat apakah jawabannya benar. Nah, ini jawabannya sekaligus cara untuk memprediksi judul teks, memprediksi informasi. Judulnya perubahan pada masa pubertas. Kata kuncinya, nah pertama kita cari kata kuncinya anak-anak. Di perubahan pada masa pubertas, berarti kata kuncinya ada yang pertama adalah apa anak? Perubahan, Bapak. Ya, perubahan. Yang kedua, Masa pubertas. masa pubertas. Nah, nanti setelah kita menemukan kata kunci, nanti kita bisa menginformasikan atau memprediksi isi dari sebuah teks tersebut. Kita bisa melihat dari kata kuncinya, nanti bisa kita turunkan untuk melihat atau memprediksi informasinya. Nah, anak-anak, ini untuk lebih jelasnya ada Kata sebuah kunci video. yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks kunci. Nah, silakan anak-anak kerjakan lembar kerjanya untuk menjawab soal berikut. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Sudah semua? Sudah Bapak. Baik, coba sekarang kelompok mana yang membacakan hasil pekerjaannya? Kelompok saya Bapak. Ya, coba Badeswita kelompok 1 ya, silakan bacakan. Nah, yang kata kuncinya itu peran orang tua dan pubertas anak. Kemudian untuk perkiraan informasinya, memberi informasi bahwa perlunya pendampingan orang tua saat masa pubertas anak Bapak. Ya, baik, benar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Deswita. Ya, benar. Baik anak-anak, nah tadi pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan teman-teman atau anak-anak pada pembelajaran hari ini? Senang. Apakah senang atau bosan? Senang. Ya, senang. Ada yang masih bingung? Tidak. Bapak sudah Sudah mengerti. mengerti semua. Baik. Nah, coba kita simpulkan. Hari ini kita belajar apa saja ya? Pubertas. Pubertas. Ciri-ciri pubertas. Apalagi? Ya, memperkirakan poster. Ya, benar. Sudah paham semua. Nah, anak-anak, untuk yang terakhir, silakan kerjakan soal evaluasi. Untuk linknya, Google Form-nya sudah Bapak kirimkan di grup. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Sudah Bapak. Saya kasih sendiri ya. Sudah, Bapak. Sudah? Baik, coba Bapak cek. Ya, sudah semua. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin teman-temannya berdoa? Saya Bapak Kaleta. Mbak Devi ya, silakan Mbak Devi. Ayo teman-teman kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Devi. Terima kasih anak-anak yang ikut berpartisipasi pada pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.